Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya, rahayu rahayu rahayu. Kembali lagi di channel kita Singolodro Channel. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana terbentuknya Singolodro di Ajung Kalisat, pimpinan dari Bapak Endika. Oke, bersama saya Penyok, dan di sini ada Mas Dimas selaku wakil ketua, dan di sini ada pimpinan kita Mas Endika. Pertama-tama saya mau pertanyakan tentang bagaimana sih Mas, banyak pertanyaan dari teman-teman awal mula terbentuknya reok Singolodro di kawasan Ajung Kalisat, terutama Jember ini. Rahayu. Ya, sebenarnya dari pembentukan reok Singolodro sendiri awalnya kita sih iseng-iseng lah awalnya. Dari kita ingin nguri-nguri budaya, dalam artian kenapa sih reok Ponorogo ini gampangannya itu sulit untuk berkembang di wilayah kita, karena memang kita punya pakem-pakem yang harus kita ikuti. Selain itu Ponorogo sendiri juga punya ciri khas, dimana mungkin di wilayah kita sendiri di sini berbeda. Yang pertama, di daerah sini memang banyak sebenarnya paguyuban seni yang lain selain Ponorogo, yaitu seperti jaranan dor, kayak opelajen ini lagi jaranan lah. Cuma jaranan lagi ini kan jaran dadi kabeh, dimana mungkin mereka dadine pun ku kadang-kadang ya wis ngono ku imoro dadi anggapannya nggak ada aturan lah, nggak ada pakem ini dan itu. Sedangkan kita ingin kan juga pelestarian budaya, ya pocahane kita menghidupkan pakem-pakem yang sudah ada. Ya kita coba lah, waktu itu kita sowan ke salah satu paguyuban, dimana di sana mereka bermain reok pada saat itu, dan kita tertarik. Opo lah EDW pingin punya reok juga. Jadi kita bentuk reok Singolodro awalnya bukan langsung moro-moro wis ono reoke orang. Jadi kita beli peralatan itu pun kita cicil satu persatu. Saat ini kayak dadak merak, nggak langsung jadi dadak merak, kita beli rengkeknya dulu. Habis kayak rengkek, kayak sedotan. Habis itu baru kita beli bulu-bulu, kita tempel jadi satu, semuanya kita rangkai. Kerakap juga kita baru beli, kita baru pesen. Setelah itu kita jadikan satu, akhirnya jadi satu dadak merak. Lalu kita datakan si Cikata. Jadi dimana Cikata itu memang ya karena modal kita pada saat itu hanya tidak seberapa banyak, akhirnya kita joponois ya lah. Setelah jadi satu dadak merak plus Cikata atau satu lengkap lah dadak merak, baru kita mendatangkan alatnya. Dan alat-alat yang kita beli pun pada saat itu memang alat-alat yang bahasanya itu saja wis bukan yang baru, kita beli yang second tapi dengan kualitas yang tinggi. Dan di sini memang kita menjaga tingkat kesakralan, dimana tingkat kesakralan itu memang kita perlu tanamkan pada jiwa-jiwa anak-anak muda-muda, dimana jiwa sakral itu sebenarnya jiwa yang medeni enggak. Hanya saja kita menghormati para leluhur-leluhur kita, bagaimana reok yang awal perbentukan bukan moro-moro, hanya di tingkat itu saja. Ya memang kita bukan pesimis ya, kita hadir di Kalisat itu dengan lingkungan kita yang Madura, lingkungan kita kebanyakan orang-orang Madura, namun kita mendatangkan atau mengkreasikan sebuah reok ini artinya budaya Jawa yang bisa tumbuh di tataran tanah Madura. Seperti itu. Itulah cerita sedikit tentang Singolodro. Dan saya mau pertanyakan, tahun berapa sih Singolodro itu terbentuk, Mas? Tahun nih pasti nih memang kita berjenjang ya, karena memang ya itu seperti aku ceritakan tadi, awalnya kita kan hanya sebatas ya awal kita iseng dalam bahasa nguri-nguri budaya, lalu kita juga merangkai
suatu paguyuban itu dengan nggak moro-moro ucuk-ucuk no paguyuban, sehingga perjalanannya pun mungkin saat ini kita sudah bisa dikatakan ya tahun ketiga lah, tahun ketiga, sehingga dengan apa istilahnya tahun ketiga ini berarti kita sekitar 2018 ya, 2019 berjalan. 2019 berjalan selama 3 tahun 2022 ya Mas. Jadi kan kita mengalami kendala Covid nih kemarin Mas. Terus bagaimana sih sampai bertahan detik ini, dan kemarin malah kita beli suatu alat datang lagi, padahal itu kita nggak ada pentas sama sekali. Kenapa sih Mas? Mungkin Mas Dimas yang menjawab. Ya, jadi gini. Jadi dari kenapa kita bisa menyediakan atau mendatangkan alat-alat baru, ya kembali ke dasar kita. Dari awal dari Mas Hendiknya sendiri mengatakan kan kita awal ini kan mau nguri-nguri budaya. Jadi dari situ kita dalam masa pandemi kemarin ya sempat off, sempat nggak bisa tampil atau segala macam di sana. Tapi kita tetap bukan dalam arti kita itu Covid itu kita tidak bisa nguri-nguri budaya. Tetaplah kita tetap melaksanakan nguri-nguri budaya dengan cara apa? Jadi yang tidak ada itu harus diadakan, bukan yang ada itu diadakan karena ada pandemi. Karena pandemi Covid ini pun bukan suatu alasan bagi kita untuk berhenti nguri-nguri budaya, bukan. Jadi ya kembali lagi dari kenapa kita bisa terus menambah alat kita, terus kenapa kita bisa bertahan seperti ini. Salah satunya kita juga sering namanya komunikasi satu sama lain. Yang kedua kita juga nggak luput intinya mengingatkan kepada rekan-rekan kita, teman-teman kita untuk selalu melatih lah minimal gerakan atau segala macam, ataupun juga merawat peralatan kita. Itu kan sama dengannya dengan nguri-nguri budaya. Jadi kenapa bisa bertahan ya seperti itu. Oh gitu, berarti tentang komunikasi, terus niatan awal dalam nguri-nguri budaya, bagaimanapun budaya Jawa di negeri kita tetap terjaga. Apalagi kan kemarin kita habis kena klaim nih sama Malaysia. Kemarin apa pergerakan Singolodro untuk mempertahankan bahwasanya reok Ponorogo, padahal ini di kota Ponorogo, reok aslinya di kota Ponorogo, tapi di Jember kita tetap bekerja untuk melestarikan itu. Pergerakannya apa sih? Jadi dalam bahasa klaim Malaysia sendiri, sebenarnya bagi kita Ponorogo atau reok Ponorogo nggak akan kemana-mana, walaupun mau diklaim oleh negara manapun atau dia ditetapkan di UNESCO lah ya bahasanya ya, dalam bahasa bingkainya mereka bahwa reok itu adalah Malaysia. Tapi orang di dunia itu sudah paham sebenarnya reok itu punya Indonesia, dan ruhnya reok ada di Ponorogo. Dan kita juga sebagai orang-orang nguri-nguri budaya, dalam artian kita pelestari budaya di Indonesia, paham semuanya bahwa reok di Malaysia pun itu masih ada sangkut pautnya dengan kita yang ada di Indonesia. Dalam sejarah pada saat dulu zaman kerajaan Mengkerlah di sana, memang ada beberapa sejarah di mana para warok-warok kita harus bukan hijrah sebenarnya, dia ditugaskan ke daerah Malaysia, lalu berkembanglah sebuah reok lah, gampangannya seperti itu. Hingga bagi saya, walaupun diklaim kayak apapun oleh Malaysia, namanya jihad atau ruhnya si reok ini pasti orang Indonesia. Tinggal kita saja orang Indonesia mau nggak kita melestarikan budaya. Jadi mohon maaf, bahasa melestarikan ini tolong ditegaskan lagi. Kita kadang-kadang banyak orang-orang atau penikmat seni-seni itu ngomong bahwa kita harus melestarikan budaya Indonesia. Tapi dalam bahasa pelestarian itu banyak mereka malah menjual budaya kita sendiri. Sehingga di sini kita tekankan pada reok
paguyuban kita di Riau Singolodro itu kita bukan menjual seni gitu. Sehingga bahasa tidak menjual seni ini kadang-kadang disalahartikan oleh mereka yang nggak paham. Niat kita tuh apa? Lalu jenenge melestarikan. Seni itu punya siapa sih? Seni ini kan punya mbah-mbah kita yang dihasilkan oleh anggap suatu kebiasaan turun-temurun yang dihasilkan oleh mbah-mbah kita zaman dahulu. Di mana mbah-mbah kita tuh membuat suatu pertunjukan, di mana pertunjukan itu juga berhasil dan juga diturunkan pada anak-anaknya. Lalu jadilah yang namanya budaya daerah. Jadi budaya daerah ini dalam bahasa itu sebenarnya budaya daerah ini punya siapa? Kan punya kita semua. Bukan cuma uang Ponorogo, enggak. Tapi budaya ini nanti berkembang menjadi budaya nasional. Dalam kategori budaya itu diakui oleh nasional dan semua anggap NKRI itu berhak untuk memiliki budaya itu. Nah di titik itu maka kita bahasa melestarikan itu bukan menjual. Moro-moro ono wong tanggapan takoni Mas piro reoke regone. Mas piro tanggapane. Nah bahasa seperti ini kadang-kadang kan seakan-akan kita menjual budaya kita sendiri pada orang yang memang memiliki budaya itu. Sehingga kita memang di sini menekankan dalam bahasa bukan kita menjual budaya. Dalam bahasa MOU kita bermain reok itu sebenarnya kan hanya bahasa perawatan saja. Mas aku punya dana sekian untuk perawatan alat-alatnya. Kalau kita ngomong Mas piro tanggapannya reok 5 juta. Kalau kita ngomong nominal itu berarti kita sudah menjual menjual budaya kita pada orang, di mana orang itu sebenarnya berhak untuk berhak juga terhadap sebuah budaya itu. Makanya mungkin bedanya kita di Singolodro sendiri, kita nggak pernah mematok harga masalah permainan gitu. Ya kata melestarikan ya kita lestarikan gitu. Sehingga betul katanya Mas Dimasnya tadi gitu. Dalam bahasa kita walaupun di pandemi kayak apapun kita masih bisa bertahan. Kenapa? Karena bahasa kita melestarikan. Malah dalam bahasa pandemi itu kita banyak diuntungkan. Kalau dalam tanda kutip sebenarnya kita juga sakno lah. Masa gampangannya ono reok didol murah, padahal pembuatannya aja sudah mahal dan sulit. Sehingga daripada reok itu yang dijual murah ini kayak ono regone, ya mungkin kita melakukan metode penyelamatan dengan kita beli. Ya sebenarnya bahasa ini beda dengan kita memanfaatkan momen, bukan. Tapi karena kita cinta saja dengan budaya ini, sehingga kita menyelamatkan yang sekiranya wong dodolan seni-seni itu kita, karena gara-gara pandemi, gak iso Mas, gak iso main tanggap ini. Akhirnya mereka jual. Ini berarti gampangannya bahasa melestarikan ya harus dipertegas lagi gitu. Nah, jadi melestarikan ya melestarikan. Gak ono tendensi penjualan seni ke siapa-siapa gitu. Itulah cara Singolodro untuk mempertahankan budaya Nusantara, terutama reok yang asli Ponorogo, yang kemarin diklaim oleh Malaysia bahwasanya kita melestarikan bukan tentang bahasa uang dan uang. Ada pertanyaan bahwasanya ada uang perawatan. Uang itu dikemanakan? Apakah dibagi-bagi setiap anggota penari atau dibuat apa dan lain sebagainya? Ya sebenarnya kan gini. Tadi seperti kita sampaikan bahwa niat kita mendirikan suatu paguyuban itu kan pelestarian budaya. Dimana pelestarian budaya balik meneng. Jadi duduk-dudulan budaya gitu. Sehingga uang yang kita dapatkan berapapun itu ya kita kembalikan lagi pada pengembangan budaya. Itu tujuan kita dan itu sudah kita sepakati oleh semua anggota di paguyuban, dimana uang itu ya kita bahasanya nggak pernah tertutup oleh mereka. Kita punya uang sekian, uang ini mau diapakan? Kebanyakan dari mereka karena memang jiwa mereka sudah sama dengan kita, bahasa melestarikan budaya, sehingga mereka mesti, Mas ini pemukul gongnya rusak, belikan pemukul gong. Mas ini gongnya wis rusak, Mas iki gendangnya wis rusak, minta tolong diperbaiki gini-gini. Nah di bahasa memang jenenge alat itu lah dipakai pasti akan rusak. Nah di titik ini bahwa kita
uang itu digunakan untuk perawatan. Selain itu juga untuk menambah koleksi alat-alat kita. Contohnya kayak pembelian topeng ganong. Ya emang harganya dikatakan murah ya enggak, diomongin larang ya lumayan gitu lah. Topeng ganong tuh ada harga 750 sampai 1 juta lebih lah punya kita. Satunya. Jadi kita memang menyediakan di paguyuban kita sehingga mereka yang bermain itu tinggal main aja lah. Kita memang tujuan kita seperti itu. Dari kita sendiri juga adanya paguyuban ini, ya alhamdulillah lah kita juga banyak melakukan suatu perubahan pada anak-anak yang mau masuk ke kita. Jadi kita hidup di daerah Kalisat ini memang terkenal sebagai wilayah yang keras. Namun dengan adanya proyek Singolodro ini, alhamdulillah anak-anak yang dalam tanda kutip mereka memang orang seni yang terpendam bakatnya, lalu bingung untuk mencurahkan keseniannya kemana, lalu akhirnya mereka ya gampangannya jadi anak jalanan lah ini dan itu. Sebenarnya anak jalanan kan ada sing dua seni tapi gak iso menyalurkan dengan jalan yang benar. Ngamen yo lawan gak iso gak dua seni gak iso ngamen. Jadi wong main gitar aja lah gak dua seni untuk gitar gak iso gitu loh. Nah sama dengan anak-anak kita yang di sini kebanyakan kita memang bukan mengangkat mereka, enggak. Memang mereka sebenarnya punya jiwa seni yang mau bergabung dengan kita, monggo. Kita tidak ada tendensi bahasanya harus bayar ini dan itu, harus punya baju, harus punya topeng atau enggak. Jadi kita memang mengajak mereka, monggo kita masuk, kita lestarikan budaya bersama-sama. Alat-alat sudah ada, tinggal pakai. Oke, makasih atas jawabannya. Mungkin ini ada anggota Singolodro dari dari awal dan sampai sekarang dia tetap ada di kita. Dodo, masuk Do, sini Do. Mau tanya-tanya Do. Soalnya kan dia dia punya bakat seni dan awalnya dia emang ingin berkesenian. Ini didikannya Mas Endi, Mas Dimas ya. Ini namanya Dodo Suroganong. Dikatakan Suro karena ini ganong pertama. Do, di Singolodro. mau tanya, mantan anak pangbangan? Nah, mantan anak pangbangan yang mohon maaf, anak pang itu bukan negatif, tapi hanya sekedar ada yang oknum yang emang bener-bener salah jalan dan lain sebagainya lah. Gimana selama ikut Singolodro perkembangannya? Alhamdulillah bisa menari, belajar menari. Dari mengamen jadi menari. Oh, dari bermain musik jadi menari. Mas Dim, Gimana? mengembangkan si Dodo ini, caranya bagaimana sih dari anak jalanan habis itu ikut ke budaya untuk melestarikan titipan dari leluhur kita yang harus tetap lestari dan dijaga. Tindakan dari mas-mas yang ada di Singolodro itu bagaimana? Jadi awalnya tuh gini, jadi pada zaman sekarang ini kan namanya milenial, jadi nggak semudah yang kita bayangkan. Moro-moro kita kasih seperti itu, kita fasilitasi seperti itu, terus moro-moro bisa main atau segala macam. Dia mau ke nguri-nguri budaya atau segala macam itu nggak bisa. Jadi kita pertama ya kita kenalkan ini budaya reok Singolodro yang secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Pertama ini loh, ini ganong, ini barong gitu. Kita jelaskan cara mainnya seperti ini secara perlahan-lahan, enggak sekaligus ya pusingnya loh. Nah, jadi perlahan-lahan lah kita kasih tahu segala macam. Awalnya ya susah dikasih tahu, ya tetap nggak usah mas, enak ngamen aja dapat uang atau segala macam. Nah, dari situ kita tetap kita kasih masukan, kita ajari perlahan-lahan segala macam. Cobalah nari seperti ini, kamu bisa ndak? Kita setelkan di YouTube, kita bawa ke paguyuban yang lain. Ini loh seperti ini, reok itu seperti ini. Kalau kamu bagus nari malah dapat
tangan dari teman-teman atau dari penonton, malah kamu jadi sorotan di sana, bisa mencurahkan kesenianmu di sana. Kita jadi pelanggan. Akhirnya dari situlah muncul awal itu ya doh. Pada saat itu jadi Dodo ini wis ya kayak gini dulu ya, ini bekas-bekasnya kadang sisa-sisanya masih nyangkut kadang ini. Anak pang hijrah ke budaya judulnya dari awal. Tapi nggak masalah bagi saya gitu. Siapa lagi kalau bukan kita? Woi sih kata-katanya. Iya. Dari lama kita ngopi budaya, cerita tentang awal terbentuknya Reog Singoludro di Ajung Kalisat dan sampai adanya Dodo ini anak pang hijrah ke budaya. Berarti positif banget apa kegiatannya Singoludro ini ya Mas, tentang mengarahkan anak-anak untuk lebih baik lagi, lebih ke budaya lagi. Pengalaman terbaik Dok, perform di mana Dok? Mikir lali banyak itu. Itu aja dari kami di sini. Besok kita sambung lagi, ada sponsor sebentar. Ya wes, kita lanjut lagi nanti di konten-konten selanjutnya tentang pembahasan Singoludro sendiri. Jangan lupa tetap lestarikan budaya NKRI. Like. Oke, sekian. Jangan lupa like, comment, and subscribe akun kita Singoludro Channel. Follow Instagram kita Singoludro Official, akun TikTok kita Singoludro, dan Facebook kita Singoludro Channel. Salam seni dan budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ye, bayi, mon,